Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1103 Kekuatan Sihir Yin Yang. Saat menyebut Liu Siwan, mata Pukong bersinar dengan cahaya dingin. Beberapa hari yang lalu, Chu Chen menghancurkan 3 sekte dalam satu hari. Di antaranya sekte Taixu yang dihancurkan oleh Liu Siwan dari sekte Pedang Abadi Susan. Sekarang setelah sekte Ilahi Liu He lahir, orang pertama yang membangun otoritasnya tentu saja Liu Siwan. Selain itu, ada dendam pribadi antara Pukong dan Liu Siwan yang sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu, di antara 10 sekte utama, Pukong adalah pemimpin generasi muda sekte Dao dan diterima sebagai murid langsung oleh kepala sekolah sekte Dao. Dan Liu Siwan dikenal sebagai anak ajaib nomor 1 di sekte Pedang Abadi Susan. Selama pertukaran dan kompetisi seni bela diri di antara generasi muda sekte, Pukong dan Liu Siwan bertemu. Itu adalah pertarungan antara dua orang jenius. Dan pada akhirnya, Liu Siwan menang tipis. Aku tidak menyangka Liu Siwan juga akan tinggal di sini. Mata Pukong menampakkan niat membunuh. Jika aku menemukan keberadaan Liu Siwan, aku sendiri yang akan membunuhnya. Perseteruan yang telah berlangsung selama 2000 tahun ini akhirnya harus berakhir. Pukong Tianzun, Xiao Tianyi membungkuk pada Pukong. Baik King dan aku akan pergi lebih dulu. 3 hari lagi, 6 sekte besar akan berkumpul di Wudang untuk bersama-sama memilih lokasi dan mendirikan sekte Dewa Liu He. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan Pukong Tianzun. Saya setuju. Pukong membuat keputusan akhir. Xiao Tianyi dan Bai Qing mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pukong menatap punggung kedua orang itu saat mereka pergi. Wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Xiao Tianyi dan yang lainnya percaya bahwa pola bagua misterius yang baru saja muncul di istana Taihe diperoleh oleh Pukong. Namun pada kenyataannya, hanya Pukong sendiri yang mengetahui kebenaran bahwa pola bagua yang misterius itu telah menghilang. Kekuatan magis Yin dan yang tidak dapat ditemukan dimanapun. Pukong melihat sekeliling. Kalau pola bagua hilang secara otomatis seperti yang terjadi tadi malam, itu tidak apa-apa. Yang dikhawatirkannya adalah jangan-jangan kekuatan sihir Yin yang itu akan diambil alih oleh orang lain. Tiba-tiba Pukong melompat dan berdiri di atas batang pohon. Pada saat ini, wajah Pukong menjadi sangat muram. Dia menemukan jejak kaki kecil pada batang pohon. Seseorang pernah ada di sini. Siapa ini? Wajah Pukong muram. Dia tidak ingin percaya bahwa seseorang telah mengambil kekuatan magis Yin Yang. Pada saat ini, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di kejauhan. Kepala istana Taihe, Taois Zhengxian, tiba bersama banyak pengikut. Seseorang melihat Pukong di pohon dan langsung berteriak, "Suan Yangxi, apa yang kamu lakukan di pohon? Turunlah segera." Mata Suan Kong secepat kilat. Dia dengan santai mematahkan sebuah dahan dan mengayunkannya keluar. Secepat kilat, dalam sekejap mata, lelaki yang baru saja berteriak itu terkena dahan pohon di dadanya. Daging dan darahnya kabur dan dia terbang keluar. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah menjadi mayat. Raut wajah semua orang tiba-tiba berubah, dan Taois Zhengxian menggenggam erat pengocok di tangannya. "Saya Pukong,
Pukong memandang semua orang yang hadir dan berkata perlahan, "Dao Zong Tianzun, apakah kalian mengerti?" Aura yang kuat menyelimuti mereka, dan para murid istana Taihei tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan berlutut di tanah. Pendeta Tao Zhengxian juga bersujud di tanah. "Zhengxian, aku memberi hormat kepada dewa tertinggi Pukong." Pada saat ini, Taois Zhengxian merasa takut tetapi juga sangat gembira. Ternyata munculnya diagram Bagua yang misterius menandai lahirnya Dao Zong Tianzun. Sangat bagus, ini pasti kesempatan besar bagi istana Taihei. Salam kepada Tuhan Surgawi. Para pengikut istana Taihei berteriak serempak. Pukong melihat sekeliling ke semua orang dan segera memberi perintah. Berkata dengan suara yang dalam, "Segera akhiri upacara Zenwu dan usir semua orang luar. Juga, beritahu semua kuil Wudang bahwa mulai hari ini, mereka semua milik Sekte Dao. Gunung Wudang tidak akan lagi mengizinkan orang luar masuk sesuka hati." Sosok Pukong melintas lalu menghilang. Di Gunung Wudang, situasinya tiba-tiba berubah. Chu Chen dan Song Yan tidak meninggalkan Gunung Wudang. Setelah mereka berdua meninggalkan hutan, mereka tiba di sebuah tebing di Gunung Wudang. Sebelum energi spiritual dihidupkan kembali, medan Gunung Wudang penuh dengan tebing. Sekarang bahkan lebih megah dan berbahaya. Setelah jiwa Chu Chen menjelajah, ia segera menemukan sebuah gua di tebing. Setelah memasuki gua, Chu Chen memblokirnya dengan formasi. Pasangan itu berjalan masuk ke dalam gua yang gelap dan tiba di suatu tempat yang relatif luas. Pasangan itu duduk bersila saling berhadapan. Keduanya tidak banyak bicara, tetapi mereka sinkron dan berlatih latihan pemeliharaan kesehatan Tao pada saat yang sama. Pada saat ini, Chu Chen jelas merasakan bola cahaya putih di tubuhnya. Itu melekat pada jiwanya. Ketika latihan pemeliharaan kesehatan Tao mulai bekerja, cahaya putih tampak sangat bersemangat, seolah-olah sedang menyerap energi latihan pemeliharaan kesehatan Tao. Begitu pula Song Yan yang merasakan hal serupa. Pasangan itu tiba-tiba mengulurkan tangan mereka, telapak tangan menempel pada telapak tangan, dan melakukan latihan pemeliharaan kesehatan Tao pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, cahaya putih pada jiwa Chu Chen dan cahaya hitam pada jiwa Song Yan menyala pada saat yang sama dan menyatu di telapak tangannya. Kedua pria itu saling berhadapan, dan di tempat telapak tangan mereka bertemu, pola Bagua terbentuk. Antara langit dan bumi, segalanya tampak terhenti. Hanya pola Bagua yang ditangguhkan, diam-diam melakukan kekuatan magis yang misterius. Chu Chen dan Song Yan memiliki realisasi yang hampir bersamaan dalam benak mereka. Satu yin dan satu yang, yin dan yang bertemu. Pada saat itu, mereka berdua membuka mata secara bersamaan. Ada sedikit lebih banyak nafsu di mata Chu Chen, sementara ada sedikit lebih banyak rasa malu dan pesona di mata Song Yan. Pakaian dan bunga-bunga berjatuhan, berpadu sempurna, semuanya tampak sangat alami. Saat matahari terbenam di sebelah barat, suara lonceng merdu mulai berbunyi di Gunung Wudang. Dibandingkan dengan upacara Zenwu, saat ini, kecuali para pengikut dari kuil-kuil Tao utama, semua orang luar telah diusir dari Gunung Wudang. Gunung Wudang, Sekte Tao kuno, mengumumkan debutnya. Di dalam gua yang gelap, Chu Chen perlahan membuka matanya.
Kegelapan sama sekali tidak memengaruhi penglihatannya. Pakaiannya berserakan di tanah. Rambutnya bagaikan air terjun, tersebar di bahunya yang lembut, putih dan halus, dan tubuhnya yang sempurna pun terlihat. Pada saat ini, Song Yan juga membuka mata indahnya. Saat mata mereka bertemu, mereka merasakan semua hal bercampur jadi satu, dan pola bagua yang misterius muncul di hadapan mereka. Kekuatan magis Yin Yang, Chu Chen berbicara, memecah kesunyian di dalam gua. Ini akan menjadi kartu truf terkuat bagi kita untuk membunuh musuh bersama-sama sebagai pasangan. Mereka berdua menyadari kekuatan magis Yin dan Yang pada saat yang sama. Song Yan juga telah memasuki alam kekuatan supernatural. Chu Chen dapat merasakan bahwa kekuatan magis Yin yang begitu kuat hingga bertentangan dengan keinginan surga. Chu Chen yakin bahwa di alam kekuatan supranatural, ia dan istrinya dapat menyapu bersih segalanya bersama-sama. Song Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Dia akhirnya memasuki alam kekuatan supernatural. Tanpa diduga, sebelum dia dapat memahami kekuatan sihir 100 transformasi, hal pertama yang dia pahami adalah kekuatan sihir Yin yang datang dari langit. Khususnya, kekuatan ajaib ini milik mereka berdua, yang membuat Song Yan amat bahagia. Kicauan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara tangisan lemah dan menyedihkan dari sudut gua. Chu Chen dan Song Yan melirik pada saat yang sama. Di sudut gua, sang dewi kecil meringkuk lemah, dengan mata tertutup sepasang sayap, dan berkicau lagi, seolah menuduh kalian tidak memperlakukan burung sebagaimana manusia. Bab 1104 Panggilan tengah malam. Saat mata Song Yan menyentuh sang dewi kecil, pikirannya tiba-tiba teringat pada pemandangan musim semi yang indah di gua hari ini, dan wajahnya langsung memerah. Dia telah bersama dewi kecil itu selama beberapa waktu. Setiap malam ketika pasangan itu berlatih bela diri, Chu Chen akan membawa dewi kecil itu keluar dan menunggunya kembali keesokan harinya. Namun kali ini, keduanya tengah menjalani latihan pemeliharaan kesehatan Tao, dan ketika gairah mereka mencapai puncaknya, segalanya berjalan dengan sendirinya. Mereka sama sekali mengabaikan fakta bahwa ada dewi kecil di dalam gua itu. Gua ini telah didirikan dengan formasi oleh Chu Chen sebelumnya. Jadi sang dewi kecil hanya bisa tinggal di sudut, menggigil dengan sayapnya menutupi matanya. Setelah Song Yan mengenakan pakaiannya, dewi kecil itu melebarkan sayapnya dan melompat, lalu mendarat di bahu Song Yan. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Chu Chen, seolah-olah mengungkapkan ketidakpuasannya. Jangan memperlakukan burung seperti manusia. Chu Chen kini mengerti apa maksud dewi kecil itu, dan merentangkan tangannya tanpa daya. Aku tidak bisa memanggilmu manusia burung. Dewi kecil itu marah. Aciu, Chu Chen berhenti menggoda dewi kecil itu dan malah memegang tangan Song Yan. Dan keduanya diam-diam merenungkan kesempatan besar yang jatuh dari langit ini. Kekuatan magis Yin dan Yang. Saya juga mendapat manfaat dari bantuan istri saya dalam memperoleh kesempatan ini. Chu Chen dapat merasakan bahwa Song Yan lebih rileks saat memahami kekuatan magis Yin Yang. Cahaya hitam lebih proaktif di bawah kendali Song Yan. Sebagai perbandingan, cahaya putih tampak seperti sedikit kompromi. Kedua pria dan burung itu meninggalkan gua. Langit sudah menjadi gelap. Chu Chen melirik Song Yan di sampingnya. Dia seperti peri di bumi,
dan dia juga memancarkan sedikit aura Tao. Kedua temperamen itu terkumpul dalam diri Song Yan sendiri, membuatnya seperti peri Tao dalam mitologi. Chu Chen tiba-tiba merasa bahwa jika Song Yan mengenakan jubah Tao suci saat ini, dia mungkin tidak dapat menahan Song Yan untuk kembali ke Gua Batu untuk berlatih ronde berikutnya. Membayangkannya saja membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tampaknya ada lebih sedikit orang di Gunung Wudang, kata Song Yan. Chu Chen juga menyadarinya dan segera mendapat berita bahwa Sekte Wudang Dao diumumkan didirikan pada hari itu. Aura yang kurasakan di hutan hari ini pastilah benih api Sekte Dao, Pukong Tianzun. Chu Chen tersenyum dan berkata, "Istri, haruskah kita pergi ke Pukong Tianzun untuk minum teh?" Song Yan merenung sejenak. Energi spiritual bumi telah maju dan pulih. Lebih banyak hal aneh dan monster telah muncul di berbagai tempat. Lebih banyak prajurit kuno telah terbangun. Saya pikir saat ini, jika para prajurit kuno ini tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tidak perlu bagi kita untuk mencari mereka. Terlebih lagi, kita baru menyadari keajaiban Yin Yang dari Sekte Dao hari ini. Baru saja mewarisi warisan Sekte Dao, dia sekarang ingin menghancurkannya. Hal ini tidak logis dan tidak tepat waktu. Tentu saja, Chu Chen tahu bahwa para pendekar kuno ini, terutama mereka yang berasal dari 10 sekte utama, kecuali Liu Siwan, telah menyembunyikan sosok mereka, dan mereka pasti kurang lebih memusuhi dia. Jika kita mempertahankan Sekte Dao, mungkin kita bisa memimpin ke-5 sekte lainnya, Song Yan menambahkan. Mata Chu Chen sedikit berbinar. Benih-benih 10 sekte utama selalu menjadi faktor yang tidak stabil bagi dunia seni bela diri Tiongkok kuno di era baru. Jika mereka bisa muncul ke permukaan, itu akan menjadi hal yang baik bagi Chu Chen. Mungkin, dengan menutup mata terhadap Sekte Wudang Dao, dia memang bisa memimpin 5 sekte lainnya. Chu Chen juga segera mengambil keputusan dan mengangguk. Kalau begitu, ayo kita turun gunung dulu. Tidak ada kemajuan dalam insiden Jicheng Nuba. Banteng ilahi 5 warna telah menciptakan klan iblis, dan tanah Guiksu telah menghilang. Dalam semalam, hari-hari santai tahun baru telah berlalu, dan Chu Chen harus mulai menyibukkan diri. Setelah meninggalkan Wudang, sebelum dia pergi jauh, Chu Chen tiba-tiba berbalik dan menatap gunung peri yang megah ini. "Ada apa?" Song Yan bertanya. "Saya selalu merasa bahwa tidak akan lama lagi kita akan datang ke Wudang lagi," Chu Chen berbisik. Mata Song Yan juga menatap Gunung Wudang. Pemandangan di sini memang seperti negeri dongeng. Dewi kecil, Cip, gunung ini adalah mimpi buruknya dan dia tidak ingin datang ke Gunung Wudang lagi seumur hidupnya. Munculnya Sekte Tao di Gunung Wudang menimbulkan sensasi dalam jangkauan tertentu. Tetapi dibandingkan dengan situasi global, hal itu bahkan tidak menimbulkan gelombang apapun. Lagi pula, di era baru seni bela diri kuno ini, kekuatan baru lahir hampir setiap hari. Penonton sudah terbiasa dengan hal itu dan secara bertahap menjadi mati rasa. Terutama setelah pahlawan Chu menghancurkan 3 sekte dalam 1 hari, hal itu memberi orang perasaan bahwa apa yang disebut 10 sekte besar 2000 tahun yang lalu tidak lebih dari itu.
Hanya Chu Chen sendiri yang tahu bahwa apa yang disebut penghancuran 3 sekte dalam satu hari tidak lebih dari membunuh satu orang pengikut 3 sekte besar yang tersisa di bumi dalam satu hari, yang tidak layak disebutkan sama sekali. Apa yang sebenarnya dikhawatirkan Chu Chen adalah masalah nomor 1, gerbang menuju wilayah Qin. Begitu gerbang menuju wilayah Qin terbuka, bukan hanya pengikut satu sekte saja yang akan muncul. Berusahalah semampu Anda untuk mencegah terjadinya bencana. Di hotel larut malam, setelah berlatih bela diri, Chu Chen berdiri di depan jendela dari lantai sampai ke langit-langit, matanya penuh tekad. Ponsel itu tiba-tiba bergetar. Di tengah malam, ternyata Liu Siwan yang menelepon. Chu Chen menjawab telepon. "Tebak siapa yang kutemui?" Liu Siwan langsung berkata, "Saat aku sedang mencari anggur kucing, aku benar-benar merasakan aura salah satu teknik pedang yang diwarisi dari Sekte Pedang Abadi Susan. Aku pergi untuk memeriksa dan menemukan bahwa itu benar-benar adik laki-lakiku dari Sekte Pedang Abadi Susan 2000 tahun yang lalu. Sekarang dia ada di sisiku." Chu Chen tertegun. Liu Siwan meneleponnya tengah malam hanya untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan rekan magang junior. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Chu Chen dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia mengerti apa yang dimaksud Liu Siwan, para prajurit kuno, 10 sekte utama, atau berbagai aliran dan faksi lainnya. Mungkin, mereka meninggalkan lebih dari satu benih warisan mereka di bumi. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa kelinci yang licik memiliki 3 liang, dan Feng Chen memiliki 3 liang. Terutama di era itu, terlalu mudah untuk meninggalkan alam transformasi ilahi. Di sekte tersebut, jika Anda memilih satu secara acak, Anda akan menemukan sejumlah besar orang kuat di atas tingkat transformasi dewa. Kalau mereka sungguh-sungguh mau menyebarkan sesuatu di tanah ini, mustahil mereka hanya meninggalkan benih api saja. Bahkan beberapa keturunan mereka mungkin tidak menyadari keberadaan satu sama lain. "Saya mengerti apa yang Anda maksud," Chu Chen berkata. "Tentu saja, benih-benih lainnya dari Sekte Taixu, Sekte Xuan Shuang, dan Sekte Budongsan mungkin tidak berani bergerak lagi. Kekuatan 10 sekte utama tidak sesederhana yang mereka bayangkan, tetapi Chu Chen tidak takut sama sekali. Di era baru Tiongkok, benih obor apapun harus mengikuti pedoman resmi Tiongkok dan mematuhi tatanan masyarakat ini. Beberapa prajurit kuno yang telah melakukan kejahatan masih dipenjara di penjara khusus di Yangcheng. Semua orang sama di depan hukum. Juga, aku mendengar dari saudara muda bahwa sekte-sekte itu tampaknya telah saling menghubungi dan sedang merencanakan sesuatu. Liu Siwan berkata, "Chu Chen, jangan khawatir, Sekte Pedang Abadi Susan akan selalu mendukungmu. Saat aku menemukan anggur kucing, aku akan kembali dan membantumu." Setelah mengatakan itu, Liu Siwan menutup telepon. Bersambung.